menit pemean ya. Nang ndi iki wong? Gak ono wong ya. Kayak enak suara kayak. Apa iku nek kebon Mbak Jum ono wong ya? Apa Mbak Jum kayak? Wis, jalan ae. Bendino panganane godhong-godhongan tok ae aku iki. Ora tau ngrasakno mangan sing enak ngono. Bendino godhong tok ngene dipetili. Walah, tanam-tanam ubi, janganlah dikali. Hari yang berarti jangan disesali. Walah, lapo ya anakku nyanyi koyo ngono kuwi. Ya bendino ya mangane ngene ae. Dengan nyanyi sing jaman-jaman biyen ae. Dek zaman berjuang Jur kelingan anak lanang. Ngono ta? cai kineh Lah iya, nyapo rene nahi kok sajake kok gabut ngono ta, Mbak? Lah piye ra gabut no. Bendino lho masa aku dikon mangani godhong-godhongan. Pokoknya wedhus aku iki mangane lauk daun ae bendino. Ya wis sabar ta Mbak Jum, Mbak Jum. Wis, ayo melaku ae. Tak kei hiburan. Ayo. Hiburan apa emangnya saiki? Wis talah. Ayo melu aku ae. Kadung ngono lho. Yuk. Ya wis, ayo. Ajudan, panas payung. Siap. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nandi sih wong iki? Sepi banget. Neng ndi to? Wong iki kok ora enek iki lho. Neng ndi assalamualaikum. Kowe iki kok elok-elok ae to piye? Tun dhisik aku. Ge simulasi. Nggih, siap. Nanti ben gak grogi. Siap. Siap. Ini. Tuh, 2, 3. 1, 2. Ya. Jajali kene. Deloke kene. Nah, ngene kan iso di-share mbok nang IG-ku. Sembakone pripun, Bu? Selen wae, engko mrene maneh. Wonten. Ya, wis engko gampang engko mrene maneh. Nggih. Oh, hiburan apa to sakjane? Cuma wis pengen kudu mangan wong ae aku. Sik ta lah, sik ta. Jane iki kenapa to? Kok sambat iki kenapa? Lah piye ra sambat to Mas aku? Warungku kuwi lho deloken. Saya suwe saya sepi. Ora oleh pendapatan ngene iki. Bendino kon ramban nganti iku lho. Wis ora tukul neh. Sampeyan ki kudune bersyukur, Mbak ya. Coba saiki bayangno sampeyan. Nek zamane pejuang-pejuang awak dhewe mbiyen iku, pejuang Indonesia. Nglawan-nglawan Londo iku ya apa terusan uripe? Kok bermangan. Ndang urip kuwi lho paling yo gak tenang. Sampeyan kok sambat ae. Ya iya sih sajane. Cuman yo piye? Wong dirasa-rasane saya suwe saya abot ngono lho. Ya wis saiki pokoke sabar, wis dilakoni ae. Karo golek hiburan. Nah, hiburane apa? Yo ndelok di Masita Channel ae ben karo golek hiburan, seneng-seneng, yo ono pelajaran sejarah barang. Pelajaran sejarah? Iya. Kan channel kuwi
nganggur wong pringis-pringisan kuwi to. Loh, sampeyan ketinggalan zaman. Mangkane tak di-subscribe iku lho, di-subscribe. Gunanya di-subscribe karo loncengnya dikeplak ya iku, Mbak. Ben sampean gak ketinggalan video sing terbaru. Ngono. Ono saiki kontene anyar iku mbahas sejarah barang. Dadine kaya arek-arek enom ngono ki iso belajar. Ora kok roe permainan online ae. Judi online ae. Aja ngono, arek enom dadi apa? Kaya ngono iku. Untung aku wis ra nom neh. Ya wis nang disetel kono. Oke. Ya HP-mu ae. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dimasita. Tentu saja bareng saya Masita Surya dan rekan saya Suami dan dan suami saya Dimas Satrio. tegas, lugas, padat dan jelas. Oke guys, kali ini kita akan kita akan sedikit bercerita di akhir Agustus ini, sedikit bercerita tentang tempat-tempat sejarah ya yang ada di Surabaya, especially in Surabaya. Kali ini kita mau ada berapa tempat itu? Ada 5 tempatan. Sebenarnya banyak banget ya Banyak sekali. Tempat-tempat bersejarah itu di Surabaya. Tentu karena kan Surabaya terkenal banget dengan istilah kota pahlawan. Jadi ya nggak heran lah ya. Kalau di sini itu banyak tempat-tempat yang bersejarah. Sebelum masuk ke video yang pertama, jangan lupa buat Subscribe, comment, like, dan share. dan biar nggak ketinggalan ya rek ngokno buat yang nggak mau ketinggalan tentang video-video kita itu diapakan ya? Keplak kalau ini. Oke, keplak ya alon-alon ae timbang kok HP-mu rusak, iki sik kondisi kayak gini gak sanggup buat nyicil maneh. Oke? Daripada kredivomu macet, sebelum kita mulai pembahasan untuk kali ini mungkin akan berkelanjutan ya. Jadi kita akan belajar sejarah. Karena kita mempunyai ide untuk mengangkat sejarah. Akhirnya kita tuh kayak ketagihan gitu loh, Rek. Kayak oh ternyata aku lu baru ero ya, ternyata ning kene iki ana koyo ngene, ana tempat bersejarah koyo ngene, keren loh yo ngono. Akhirnya kita memutuskan, oke deh ya, ayo kita kapan-kapan ngeser lagi. Kalau ada waktu nanti kita cari-cari, kita ngeser tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, insya Allah. Kita sebenarnya sih hanya ingin berbagi pengetahuan dan informasi lah. Jadi nggak melulu guyonan guyonan gitu. Ya guyonan iya tetap. Ya santai aja gitu. Kita membawakannya juga ya ini sejarah ya agak serius ya. Tapi kita kemas dengan joyful. Sejarah itu santai, cuman ya jangan menyepelekan sejarah itu sendiri gitu. Kasihan dong para pahlawan kita gitu loh guys. Kadang itu aku tuh pernah lihat kayak di postingan orang-orang, ternyata beliau-beliaunya itu kadang kan masih ada yang masih hidup ya, kayak veteran-veteran tuh masih hidup, tapi beliau-beliaunya ini belum terdaftar dari keanggotaan veteran. Jadi waktu beberapa hari yang lalu tuh saya pernah lihat video tuh ya, kasihan gitu orangnya, bapaknya tuh udah sepuh, udah tua, sedangkan harus berjualan koran yang setiap harinya beliau itu bawa 50 koran dan harus habis soalnya nggak bisa dikembalikan lagi. Beliaunya udah masukkan uang ke agennya gitu. Akhirnya harus dihabiskan. Di balik itu ternyata beliaunya ini adalah seorang ajudan atau pengawal ya, kayak calon nulis lah saiki pas pampres mungkin ya, kayak pengawal Presiden IR Soekarno, Bapak IR Soekarno. Keren nggak sih, ya Allah. Dan semoga mendapat perhatian lebih lah ya, maksudnya dihargai gitu loh. Sampai di penghujung usianya juga, maksudnya di usia senjanya kan ya masih berjuang gitu loh untuk hidupnya sendiri.
Padahal dulu kan Beliau juga berjuang demi kemerdekaan kita semua, bukan hanya kemerdekaan beliau loh. Buat kemerdekaan kita semua. Kadang sampai ya Allah, kasihan banget ya, ternyata banyak. Ya mungkin bukan hanya di Surabaya, mungkin di pelosok-pelosok lainnya pun juga banyak. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia pun juga banyak yang kayak gitu ya. Iya. Ya, semoga kita dengan mengulik sejarah sedikit demi sedikit ini kita bisa nggak lupa lah dengan sejarah para pahlawan kita seperti itu. Ya, kita mohon maaf dulu ya sebelumnya kalau seumpamanya kita mendapatkan sumber atau informasi yang keliru atau salah, ya mohon dibetulkan. Kita sama-sama di sini belajar ya guys. Dan dokumen kali ini dilansir dari surabaya.co.id. Tempat bersejarah yang pertama adalah penjara Kalisosok. Dibangun sejak zaman Herman Willem Daendels atau sekitar tahun 1808. Penjara ini menjadi saksi bagi para pejuang kemerdekaan yang dijebloskan ke sini. Penjara ini memiliki penjara bawah tanah yang paling ditakuti lantaran sempit dan gelap. Tokoh penting Indonesia yang pernah ditahan di sini ialah Soekarno, W.R. Supratman, Dul Arnowo, dan lain-lain. Saat zaman Orde Baru pun masih digunakan untuk menahan para PKI dan ormasnya serta para aktivis pro-demokrasi. Tempat bersejarah di Surabaya yang kedua, Museum W.R. Supratman, merupakan rumah kakak dari W.R. Supratman yang dijadikan tempat persembunyiannya dari pemerintah Hindia Belanda. Pengejaran itu dilakukan karena W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman menempati kamar depan yang hanya bisa dimasuki lewat jendela untuk menipu Belanda. Sayangnya, ia tertangkap dan dijebloskan ke penjara Kalisosok. Setelah wafat, jenazahnya dibawa kembali ke rumah tersebut. Dan ini menurut aku aku baru ngerti iki sih, maksudnya ono museum W.R. Supratman di Surabaya gitu maksudnya. Iya, aku juga sih, jujur aja. Oke, next. Silakan. Oke, kali ini tempat bersejarah yang selanjutnya yaitu pasti kalian pernah tahu lah Dan familiar banget. Familiar banget, yaitu Jalan Tunjungan. Pada zaman kepemimpinan Adipati Suroboyo, kawasan Tunjungan dikenal dengan sebutan Benteng Keraton. Di zaman ini, tata kota Surabaya sudah terbilang bagus karena ada kaitan antara Kerajaan Suroboyo dan Kerajaan Mojopahit. Asal nama Tunjungan diambil dari kata tunjung atau kembang teratai putih. Ini merupakan kawasan elitnya Keraton Surabaya yang menjadi jalur penting untuk tamu raja Keraton Surabaya sendiri. Terletak di sebelah utara Jalan Tunjungan. Oke, cukup jelas sih ya. Kalau tempat ini bersejarahnya di zaman-zaman kerajaan kelihatannya. Zaman kerajaan. Iya sih. Bersejarahnya di zaman-zaman kerajaan. Ya itu tadi, ternyata di Surabaya itu ono kerajaan. Iya, dan sampai sekarang pun jalan ini ya masih memang eksis, sering kita lewati. Memang jalan protokol juga. Jalan yang paling jalan utama, jalan protokol. Memang dari dulu sampai sekarang digunakannya untuk ya itu jalan utama ya. Iya. Ini tercantum bahwa jalan tersebut itu untuk jalur penting untuk para tamu. Kawasan elit lah. Kawasan elit Keraton Surabaya. Pahlawan. Pasti pernah kan guys kalian ke Tugu Pahlawan. Kira-kira ngapain? Ke pasarnya. Tugu klambi bekas kan. Ojo ngono netok rek. Ya kita harus mengulik sejarahnya lah. Kita lihat-lihat. Ternyata di situ itu juga ada museumnya juga. Ya. Yang piramid itu kan. Yang masuk ke dalam bawah situ. Nah,
Dan di situ biasanya setiap hari pahlawan itu tuh biasanya ada kayak apa sih gitu tuh, drama musikal kah apa ya gitu ya, kayak drama-drama yang menunjukkan perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan melawan Belanda itu. Nah di situ keren banget sebenarnya guys, ya Allah, bagus lah, keren. Dan di Tugu Pahlawan ini kalau nggak salah itu ada mobilnya Bung Tomo kayaknya Di museumnya ya? Enggak, sebelum masuk. Iya. Itu Itu kalau nggak salah ya. Saya nggak tahunya maksudnya itu replika atau memang yang asli. gitu. Iya. Dan ada beberapa meriam-meriam gitu kan Iya. ya. Tugu Pahlawan. Dulunya Tugu Pahlawan merupakan sisa bangunan Raad van Jesty atau pengadilan tinggi zaman Belanda. Namun kemudian hancur karena terkena bom antara Sekutu dan Jepang. Dari sisa-sisa bangunan itulah kemudian dibangun dan dikembangkan menjadi Tugu Pahlawan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Oke. Jadi sekarang tahu. Sebenarnya dulunya itu bukan lapangan. Saya kan ngertinya lapangan, terus ngarepe iku kayak dodol-dodolan. Iya dodol-dodolan kayak pasar kaget ngono. Ternyata bukan rek, zaman biyen iku tempat pengadilan. Pengadilan tinggi pas zaman Belanda. Terus hancur pas saat Sekutu sama Jepang iku teko. Nah, kira ngerti kan kalian? Jadi sebenarnya Tugu Pahlawan ini direnovasi lagi lah ya istilahnya. Nggak ada bangunan. Mungkin ada sedikit bangunan yang dikembangkan. Dikembangkan. Dibangun dan dikembangkan. Dikembangkan lagi. Oke, tempat bersejarah selanjutnya. Jalan Panggung. Jalan Panggung dulunya merupakan kawasan kampung Melayu. Dan setelah Belanda masuk ke Indonesia, pemerintah kolonial punya kebijakan untuk memisahkan beragam etnis dari Asia. Ini mengapa ada kampung Arab untuk orang Timur dan India, kampung pecinan untuk orang Tionghoa, serta kampung Melayu untuk orang Melayu. Namun karena aktivitas dagang yang padat, orang-orang ini kemudian mulai membaur dan akhirnya menjadi ya udah nggak ada. Makanya nggak heran kalau Surabaya itu dijuluki kota multicultural. Jadi ada Tionghoa, ada Timur Tengah, ada India, ya Madura nyan wong Indonesia, wong Surabaya iku part of Surabaya kuwi. Bener kan? Sebenarnya tapi dia bukan dari Surabaya nggak sih? Dia pulau sendiri ya kan? Oke sih, kalau ini katanya ya yang pernah saya baca itu Jalan Panggung. Sebenarnya aku juga baru dengar ini sih ya. Iya, aku juga Ayah pernah dengar nggak? Baru dengar ini juga. Ternyata ada kayak gitu ya. Dan kawasan ini itu dekat-dekat daerah Ampel. Oh, berarti Surabaya Utara. Surabaya Utara. Makanya ya nggak asing, ternyata di Ampel itu ya banyak orang-orang Madura. Enggak, Timur Tengah, Arab. Kan akeh sih wong Arab. Lek Madura kan emang dia datang ke situ. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, ya apa tadi? Makanya gak heran nek ning Ampel iku akeh sing jualan mungkin roti Mariam. Terus baju koko, baju-baju syar'i, Islamik lah pokoknya ya. Islamic Center lah. Ya udah segitu aja kita mau bersharingnya. Mohon maaf sekali lagi dan selalu support kami ya guys. Kalau kalian ingin kita bahas apa tentang sejarah, bisa tulis di kolom komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kayak mambu apa ngono ya? Mambu apa? Ambune kayak ambu batang iki. Kowe nggawa apa ta jane? Gak nggo apa-apa, Mbak.
Mambu apa? Mambu enak ya awakmu. Entuk titik gak apa-apa ya. Pah ben yo ora sopan era mah. Lho ning kosku lho gak ono WC, Mbak. Iki mau ate nunut sampean yo an. Ning WC-ne sampean. Mosok gak oleh. Wis kok ben aku asine. Ya apa maneh? Ora nek WC-ne kok. Ya wis ndang rono, budal mambu kuwi lho. Ayo ta, karo njupuk pemeanku kan. Ayo. Yo nek budal kek timbang kecacar nang kene. Metu Blackjet. Situ mana? Metu dundung derajat iki. Apa iki? Kok enek wong kayak ngene? Masuk gayaku to? Assalamualaikum. Kula nuwun. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Wonten apa nggih, Bu? Iki lho Mbak, aku arep ngekeki sembako. Tapi ojo lali ya nyoblos aku. Punten teh nggih, Bu. Emang jenengan iki sinten sih? Terus badhe nyalonke napa? Lho, sampean gak roh aku ta? Bali ngukul senange mbong akeh. Jek gak roh ae, aku iki calon kepala posyandu. Nggih, Bu. Lek gak tak wehi sembako ngene iki, ora gelem nyoblos. Wis ya, aja lali. Nyoblos nomor 1 bulukan. Nggih, Bu, nggih. Dokter. Sopo ta, Mbak? Kok rame-rame iki mau lho? Ya biasa. Ki lho wong kajange nyalokke. Kayak sembako ngene iki. Walah, alah. Paling wis dadi lho lali, Mbak. Yo, lek gak dadi lek nang RS. Rumah sakit kuwi lah. Dah, kok ngono? Ya iya. Lah wong duwe entek. Ya jelas kena darah tinggi wong mikir. Kok sik mambu batang ya, Toman? Jane ki apa to sing mbok gawa iki? Iya, koyo cek mulus aku, Mbak. Tak nyilih wis ini mana ya?